Setelah cocok-cocotin netizen ngongkon keminter comeback mas, keminter comeback. Aku bosen undercover, aku gak seneng delok sing peteng-peteng mas. Karena kalah Mbak Coki. Ya wes tak ladeni cocotmu guys. Tak balekno keminter. Selamat datang di Kultum. Kuliah 7 menit bersama Karim. Ya, keminter suasana baru. Let's go. Aku lagi nang kebun bibit Surabaya. Apakah Goniki emang sering untuk digunakan sebagai tempat pembibitan manusia? Menanam bibit. Tapi enggak ya, di sini bibit tanaman. Aku seneng ambek Surabaya, kenapa? Karena penataan kota ini rapi banget. Jadi positioning letak-letake apa nggon pabrikku nendi, tempat pembuangan akhir nanti, terus mari ngono. Tidak ada tol di tengah kota. Keputusan itu menurutku fatal ngono, gawe kerapihan kota, gak koyok nang kota-kota lain. Menurutku Surabaya kota sing paling wasik penataan kota. Jadi aku pengen membahas penataan kota karo arek sing kuliah nang tata kota atau PWK. Apa ae sing disinaoni? Ayo ngobrol. Kembali lagi di Kultum bersama Karim. Saya sudah bersama mahasiswi PWK ya? Ya. Atau penataan wilayah kota? Perencanaan wilayah kota. Namanya dulu. Oke. Jadi namaku Kandi Maharani, biasa dipanggil Kandi. Dari PWK ITS 2019. Kandi. Boleh? NRP? NRP 51. NRP 51. Dulu kan panjang. Oh iya, semuanya tuh mas. Aku bayar 15 10 100 028. 082 1194 05 kali 51. Area ITS ku ngono, NRP jenenge. Rada aneh emang. Mahasiswa liya aku NIM. Ya enggak sih? Nomor induk mahasiswa. Iya. Nah, Kandi, opo awakmu kok kuliah nang PWK? Oke. Sebenarnya mungkin berangkat dari keresahan aja sih, Mas. Berangkat dari keresahan. Oh, pokoknya urip nang kampung sing morat-marit ngono ya? Enggak juga sih sebenarnya. Nanti sih kampung? Aku di Malang, Mas. Di Sawo Jajar. Sawo Jajar. Iku yo penataan yo kacau. Enggak sih, Sawo Jajar itu termasuk sing penataan permukiman rapi. Tapi karena saking rapi nih, di sana itu dikenal sebagai labirin, Mas. Oh. Jadi sampai lek mlebu kono metune angel. Ngerti. Terus apa sih memotivasi awakmu kuliah nang PWK selain udane terus? Sebenarnya mungkin karena minat juga sih, Mas. Aku minat di antara pokoknya bidang-bidang teknik lah. Soalnya like misal bidang-bidang kayak kedokteran ngono aku kan gak minat. Tapi IPA kan? IPA. Nah, minatnya nek bidang teknik antara RC, sipil ambil PWK. Cuman like misal sipil itu kan terlalu ngitung banget. Terlalu terus, apa ya? Gartek banget. Nah, terlalu kayak ya teknik sing ngitung-ngitung banget lah. Terus habis itu like RC itu terlalu nyeni banget. Jadi kayak aku lebih cocok di PWK. Berarti PWK aku menurutmu antara arsitek karo teknik sipil. Nang middle ku. Iya. Yo, kamu rasa kok ngono? Iya. Yo gak sih? Apa disiplin ilmu sing kudu dikuasai banget nang PWK? Kayak misalnya arek-arek CS ku pengen kuliah nang PWK. Matematika? Sebenarnya, enggak sih, Mas. Aku bingungnya ketika aku ternyata setelah masuk PWK itu agak serasa jurusan IPA tapi rasa sosum gitu, Mas. Kok iso? Jadi kayak lebih ke apa ya, problem solving. Terus mari ngono lek misal ngitung itu nggak banyak sih, Mas. Paling lek ngitung itu semester 1 tok iku statistik perencanaan itu ada. Cuman kalkulus ono gak? Nah, enggak ono, Mas. Loh. Jadi teknik tapi enggak teknik-teknik. Aku pengen kalkulus siji, turune kewereng ya. Gak ono kalkulus. Yang pengen teknik tapi takut kalkulus PWK. Oh, ngono ya. Berarti salah satu teknik sing lebih ke sosum. Berarti kamu membaca masalah masyarakat. Benar. Jadi kita berangkat dari permasalahan atau isu-isu yang ada di perkotaan ini apa. Habis itu kita kembangin nanti solusinya apa. Nah, terus kita tuangkan dalam bentuk regulasi atau peraturan. Gitu. Aku nanya lagi, Kandi. Contoh skripsinya apa kalau di PWK itu? Skripsinya macam-macam sih, Mas. Ada apa kayak 3 pembahasan. Ada studio kota,
studio wilayah sama studio spasial dan transportasi. Oh, pembagiannya gitu ya? Pembagian penjurusan nih? Pembagian apa? Labnya. Oh, lab apa emang? Lab kota, lab wilayah, lab spasial dan transportasi. Sama ada satu lagi lab kebencanaan. Oh, ternyata spesifikasinya itu detail ya? Tak pikir gue pokoknya apa caranya kita ditata rapi, nek arep buat tempat sampah nanti, nek arep buat sampah nanti, nek arep kuliah nanti enggak ya? Enggak sesederhana itu ya? Iya, ternyata bisa detail sampai wilayah ya? Iya, kompleks banget ternyata. Nah, ikilah adewe lagi di kebun bibit. Kamu wis tinggi apa eksplor Surabaya? Wis mengeksplor Surabaya banget gak tata kotanya? Biasanya kalau misal tugas ya mas, tugas itu biasanya tiap kelompok itu apa? Didum? Perlu dikucing lah. Tiap kelompok ini punya studi kasus kecamatan mana atau mungkin wilayah mana gitu secara spesifik. Iku setiap wilayah diapakno? Dipetakan atau diapain? Yang dilakukan apa? Jadi sebenarnya tergantung mata kuliahnya mas. Kita ambil salah satu contoh studio wilayah namanya. Studio wilayah. Oke. Jadi itu kita kayak pura-pura bikin dokumen RTRW, rencana tata ruang wilayah. Oke. Jadi kita mempelajari apa sih masalah-masalah yang ada di daerah itu berdasarkan aspek-aspek. Jadi nanti ada aspek sosiodemografi, aspek ekonomi, aspek sosial, terus aspek lingkungan. Benar-benar dari masing-masing aspek itu kita kumpulin di daerah ini tuh masalah utamanya apa. Berarti ngumpulin masalah dulu? Pakai survei? Betul, pakai survei. Nanya pakai belangko gitu? Apa di interview? Salah satunya ada. Jadi tergantung juga. Kalau misalnya masalah kependudukan, itu biasanya kita ngambil data dari BPS. Oke. Misal kita lihat pertumbuhan penduduknya kayak gimana. Cuman kalau misal lebih ke permasalahan, misal sosiodemografis yang misal lebih ke budaya setempat, kayak gitu, yang sekiranya mempengaruhi penataan kota, itu juga biasanya kita interview ke penduduk sekitar. Contoh wis, contoh valite awakmu tahu nang kecamatan di Surabaya, nang kelompokmu itu? Aku kemarin sempet ke, kalau misal yang wilayah aku kemarin ngambilnya di Pasuruan sih mas. Cuman kalau yang di Surabaya, di Surabaya kemarin itu aku ngambil di Kecamatan Sawahan. Apa masalah apa sih mbok temui nang Kecamatan Sawahan? Highlight utamanya kemarin itu masalah penduduk sih mas. Soalnya kemarin kan sempat kena COVID, yang biasanya penduduknya naik itu sempat penduduknya turun gitu. Jumlah penduduk ente? Iya, penduduknya turun. Maksudnya tren pertumbuhan penduduknya. Tren pertumbuhan penduduknya turun. Padahal kan di studio itu kita itu berdasarkan permasalahan itu kita kan merencanakan di sana kayak kebutuhan infrastrukturnya berapa dan lain-lain. Terus kadung? Jumlah data penduduk itu ngaruh banget ke dalam kita merencanakan infrastrukturnya di sana. Oke, ya. Berarti ketika penduduk jumlahnya itu turun, terus pengaruhnya kemana? Ke perencanaan infrastruktur? Akhirnya berubah perencanaan infrastrukturnya? Ini biasanya kan kalau misal penduduk cenderung naik, itu infrastrukturnya misalnya ditambah, menyesuaikan kebutuhan penduduknya. Oke. Kemarin ini kita sempet kayak, ini kok penduduknya turun, nggak mungkin kan infrastrukturnya dibongkar. Masjidnya dijebol, dilongi separuh, di sini gawe lapangan babalan nggak ya? Enggak. Berarti terus diapain? Jadi ya lebih ke maintenance saja sih. Maksudnya? Maksudnya lebih di menjaga kualitasnya kayak gitu. Kalau memang nggak ada perubahan dari segi kuantitas, kita jaga kualitasnya. Ya berarti nggak ada solusi dong sebenarnya. Maksudnya ya wis dijarno aja diramut. Masuk akal aja tetap diramut tuh. Iya. Nek rame ditambah. Nek menurun diramut ngono. Solusinya iku akhirnya. Fasilitas apa yang paling pengaruh ketika penduduk jumlahnya turun? Sebenarnya makam. Ya mas, itu di Sawahan itu makamnya termasuk itu loh mas, padat banget. Sampai makam itu bersusun gitu. Kayak makam tingkat gitu. Masun. Makam susun. Makam susun. Ditumpuk ke bawah kan? Iya. Oke, berarti masalah pemakaman termasuk salah satu masalah PWK yang paling disoroti. Di Sawahan. Di Sawahan. Mosok nang Sawahan toh. Kan niku rata se Indonesia. Kebetulan kelompokku dapetnya itu sih mas. Oke, berarti bahas makam nggak? Enggak sejauh itu sih mas. Lebih ke. Nggak ditambahin? Ditumpuk toh? Enggak, iya. Sobat ilmuwan, bertemu lagi bersama saya Karmis Jatmiko.
Dalam ilmuwan kali ini, saya akan menjelaskan tentang coklat dan pisang. Pisang adalah buah yang kaya serat dan mengandung vitamin A, bagus untuk kesehatan Anda. Kalau coklat, itu adalah minuman yang sangat enak menyegarkan, menyebabkan kita memproduksi banyak sekali dopamin. Itu kalau makanan. Kalau seragamnya coklat, biasanya banyak masalah. Kalau pramuka maksudnya, suka bolos, mendirikan tenda ambruk, tidak bisa mendirikan tiang-tiang yang menyebabkan warga diayomi. Tapi kali ini saya tidak akan membicarakan tentang seragam coklat, tapi saya akan menjelaskan tentang coklat banana. Juta Cream Choco Banana ini adalah liquid official dari King of Cloud 2022. Sudah bisa kalian nikmati di seluruh Febos di seluruh Indonesia. Ingat, hanya Choco Banana, bukan Choco Uniform. Jumlah layanannya SD itu ada SNI-nya, Mas, dokumen SNI-nya. Kita berpatokan sama itu. Misal skala layanannya SD itu melayani berapa penduduk. Terus ketika SD-nya di situ, penduduk sekitar situ itu udah terlayani semua apa belum? Kalau memang ada beberapa tempat yang belum terlayani sama SD, kita merencanakan buat dibangun SD di tempat yang belum terlayani. Spasial. Harusnya jaraknya berapa? Ngikut SNI itu sih, Mas. Saya kurang hafal sih. Hafal. Tapi ada jarak ininya, berarti radius toh. Ya. Kalau infras itu biasanya pelayanan jumlah sih, Mas. Melayani berapa penduduk. Oh, bukan radius. Soalnya kepadatan penduduk tiap wilayah kan beda. Beda-beda. Berarti jumlahnya banyak, bisa. Info baru berarti. Lagi semester piro? Semester 8. Oh. Semester mau lagi kudune wis sidang. Iya. Lagi proses ngerjain hasil berarti. Lagi proses ngerjain pembahasan. Pembahasan. Proposal harus mari dong. Proposal udah. Berarti kapan sidangmu? Sidang proposal. Sidang iki dong, sidang hasil dong. Sidang hasil. Sidang TA. Pertengahan tahun depan ini. Tahun apa? Oh, baru mulai ya. Semester ini baru mulai ya. Oke. Tentang apa skripsi ini? Penasaran aku. Aku tentang ini ride sourcing. Jadi kayak Gojek sama Grab gitu. Tentang labo ibu. Bahas apa? Studi karakteristiknya, karakteristik pengguna Gojek sama Grab itu kayak gimana? Oh, penggunanya, duduk driver-e. Bukan, penggunanya. Penggunanya ki apakah DE keren ki? Apakah dia ngamuan? Enggak dong. Terus lapo? Apakah dia ini make Gojek sama Grab itu cenderung di jarak berapa? Habis itu mereka cenderung mau ngeluarin uang berapa buat make layanannya. Berarti jarak tempuh. Coba ukur jarak tempuh Jarak tempuh sama kos. Jadi mereka mau spend uang berapa? Tapi kok lah berbanding lurus ya? Kenapa diukur dua-duanya? Jadi kita ngehubungin sama konsep di TWK, ada namanya konsep teori complexity gitu. Kepadatan. Jadi kayak kita pengen tahu orang-orang yang make layanan pengiriman barang ini, mereka cenderung make itu kenapa? Apakah memang mereka karena butuh? Terus kalau misalnya emang deket, mereka makainya jarak deket gitu. Mereka ini emang bener-bener butuh apa karena konsumtif aja? Gitu. Pengiriman barang berarti bukan untuk ditumpangi? Bukan, aku fokusnya ke layanan pengiriman barangnya aja. Oke. Karena lek ngirim dewi males. Ngono gak sih? Berarti kan kamu ngukur seberapa jarak minimal orang sampai akhirnya pakai pengiriman, jasa pengiriman, sing instan itu kan maksudmu? Nah, tujuannya apa? Tujuan dan hubungannya sama tata kota. Jadi di konsep complexity itu kan gimana caranya sebuah kota itu punya penggunaan lahan campuran, mixed use, gimana mereka itu konsepnya itu lebih ke efisiensi dalam hidup gitu. Jadi ya, karena dekat. Mereka aksesibilitasnya misal dari tempat hunian ke kantornya dekat, habis itu mereka mau makan juga dekat kayak gitu. Semakin tinggi kompleksitas, semakin efisien. Iya, semakin efisien. Logikanya harusnya kayak gitu. Terus. Nah, kalau misal pengguna layanan barang ini biasanya barang-barang yang harusnya bisa didapetin dengan deket tapi mereka ternyata pakai layanan jarak jauh kan berarti layanannya belum efisien kayak gitu. Oke, kudune iso dibudali dhewe. Kenapa kok mereka sampai bela-belain pakai jasa pengiriman dengan jarak jauh gitu, buat dapetin barang yang misal harusnya ini bisa nih dilayani dikirim di sendiri jarak yang dekat. Tapi kan kamu tidak mengukur kemalasan. Kemalasan oleh saiki. Sapa ngerti dhek ambek keluargane dipasung
Waduh. Iku kan ada faktor-faktor itu. Kan itu yang mesti ditaruh di apa ya? Duduk kesimpulan sih mungkin nang pembahasan tambah ono titik karena itu mempengaruhi banget. Ketiga, faktor kemalasan orang kan beda-beda. Iya, benar. Energi yang dia keluarkan untuk ngedokno peda, jagang tengah itu kan beda-beda tiap orang. Nggak cuma jarak dan kosto. Tapi sampai nih, penelitian nih, saya Sekarang baru mau ambil data sih. baru mau ambil data. Rencananya nanti wilayahnya Di Surabaya. oh full sak Surabaya. Iya, saat Surabaya Ini obo tapi banget, Cuk. orang yang pernah pakai layanan itu gitu. Pernah pakai layanan Gojek Motor. Masih yang barat, Iya. timur, utara mbok parani kabeh. Iya, pokoknya Surabaya. Oh, terus pakai Blanco. Pakai kuesioner. kuesioner. Google Forms sih. Oh, Google Form. Oh, nggak mbok parani. Arek saya kira skripsi ini rek nggak Google Form kabeh. Lur durung kancamu dikirimi Google Form. Wah, enak aku mbiyen mbok nang mangrove ketika sakmene aku mlebu Lempung. Tahun delok boyo mlaku. Kon mek delok patung kan, delok boyo. Aku delok real. Terima kasih, Kandi. Semoga CS ku sing pengen mlebu nang gone PWK kan. Nang Surabaya PWK koyo emek ITS ya. Ono maneh gak? Kalau di Surabaya, Gak ono maneh sak aruku. UPN gak ono deh koyo. ITS kayaknya masih. ITS, ya aku mau coba omongane Kandi kadekno bae kon wis kegambar kuliah nang PWK koyo apa? Koyo sing dijelasno Kandi mau. Sing pengen mlebu teknik tapi gak gelem ngitung. Nah, bisa. Iku mending seni rupa ya raimu ya. Terima kasih CS-ku, sampai jumpa di episode Keminter berikutnya. Pintar itu pasti, bodoh itu pilihan. Akhirnya metu maneh rek. Jemput, rasa episode pertama wis udan. Sama sing ngkon nek ngodor-odor ngene iki. Hah? Delok ana gak direstui iki lho. Nek udan ngene iki apa? Iki ya, narsume pawang udan ae apa? Brengsek iki sik, Cuk. Antuk ketetesan motoku. Aduh.